Wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak soli dan solihah? Semoga anak soli dan solihah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Hari ini kita masuk pada unit 3, yaitu kegiatan hidup sehat dan bersih di kotaku. Tapi sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak soli dan solihah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Yang kedua, kita akan belajar tentang makanan sehat dan seimbang. Dan selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis sampah dan pengolahannya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang hutan kota Balikpapan. Wah, menarik banget ya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak soli dan solihah, siap menerima tantangan hari ini? Anak-anak soli dan solihah, bagian pertama kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Ayo, apakah anak soli dan solihah sudah membudayakan atau melakukan kegiatan bersih dan sehat di rumah dan sekolah? Apa aja sih itu? Nah, kita baca dulu ya untuk tahu apa saja sih pola hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah. Bungas dan Galuh sebelum membantu ibu selalu sarapan. Sebelum sarapan mengkonsumsi air mineral dan buah. Air dan buah dibutuhkan oleh tubuh. Sarapan sebagai sumber energi tubuh. Sarapan pagi memberikan manfaat bagi tubuh, menjadikan lebih semangat belajar. Bunga dan Galuh suka menanam. Semua kegiatan menanam di halaman rumah dilakukan oleh Bungas dan Galuh. Mereka menanam dan merawat tanaman dengan senang hati. Dari teks tersebut, kita tahu bahwasanya mereka sangat memperhatikan hidup sehat dan bersih. Nah, kira-kira anak-anak soli dan solihah sudah tahu belum ya perilaku hidup bersih dan sehat? Apa saja contoh kebiasaan bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah? Ini dia. Perilaku hidup bersih dan sehat dicontohkan dengan salah satunya yang pertama adalah mencuci tangan. Ada 7 cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, apalagi saat ini kita masih ada pandemi virus corona. Kita harus benar memperhatikan 3M. Apa sajakah itu? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ini dia cara cuci tangan yang betul. Ada 7 cara ya, mulai dari tangan, punggung tangan, ibu jari, sela-sela, ujung jari. Nah, kita harus melakukannya dengan baik dan benar agar kuman yang ada di tangan kita hilang. Yang kedua, yaitu pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah dicontohkan dengan makan sehat dan seimbang. Ayo anak soli dan solihah, kira-kira selama ini makanan kita sudah sehat dan seimbang tidak ya? Apa sih makanan seimbang itu? Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak berikut ini. Nah, ini dia. Berdasarkan angka kecukupan gizi, makanan sehat dan seimbang harus memenuhi 4 kriteria ini. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Nah, makanan pokok itu contohnya nasi, gandum, jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian. Sedangkan lauk pauk seperti halnya ayam, ikan, tempe, tahu, telur, daging, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada sayur-sayuran. Contohnya bayam, sawi, wortel, kangkung, kacang panjang, dan masih banyak lainnya. Atau buah-buahan seperti halnya pepaya, pisang, dan lain-lainnya.
Untuk membuat tubuh kita sehat dan kuat, makanan sehat dan seimbang harus memenuhi 3 zat berikut ini: zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Zat tenaga artinya memberikan tenaga pada tubuh agar kuat untuk melakukan aktivitas. Sedangkan zat pengatur mengatur organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Dan zat pembangun adalah pembentukan pemeliharaan sel-sel dalam organ tubuh. Nah, sekarang apa sih makanan yang mengandung zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun? Zat tenaga paling utama adalah karbohidrat. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok. Contohnya seperti nasi, mie, kentang, roti. Nah, ini makanan Ustazah suka, singkong, gandum, jagung, umbi-umbian, dan masih banyak lainnya. Sekarang, makanan yang mengandung zat pengatur. Zat pengatur terdiri dari vitamin dan mineral. Kedua zat ini banyak terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Contohnya jeruk, buah apel, pisang, sayur-sayuran seperti bayam, wortel, brokoli, dan masih banyak jenis sayuran lainnya. Yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung zat pembangun. Zat pembangun utama adalah protein. Protein ada protein hewani dan protein nabati. Contohnya tempe, tahu. Protein hewani contohnya ayam, telur, susu sapi, ikan, dan daging, dan masih banyak protein lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah makanan kita seimbang dan sehat, kita ingat ya piramida makanan di bawah yang ada di gambar. Ingat, semakin ke atas porsi makannya harus lebih sedikit ya. Contohnya seperti makanan yang berlemak, berminyak, dan manis, porsinya sedikit. Yang paling banyak adalah air putih. Kita harus memenuhi 8 gelas air putih setiap hari. Yang ketiga, perilaku hidup sehat dan bersih dicontohkan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti kita sering menemukan ya sampah yang ada di rumah dan sampah yang ada di sekolah. Nah, anak-anak solid dan solihah, kira-kira sudah benar belum ya ketika menempatkannya? Sebelum anak-anak tahu di mana tempatnya, kita akan mengenal dulu ya jenis sampah. Sampah dibagi menjadi 2, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau alam, sedangkan sampah non-organik berasal dari sampah industri. Sampah organik contohnya seperti halnya daun, kulit telur, kayu, bangkai hewan, kotoran, dan sisa makanan. Sedangkan sampah non-organik yaitu contohnya plastik, kaca, besi, kaleng, dan lain-lain. Untuk menempatkan sampah organik dan non-organik ada bedanya ya anak-anak solid dan solihah. Nah, anak-anak solid dan solihah, sekarang kita mau belajar pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah tadi ada 2 ya, organik dan non-organik. Nah, sekarang kita akan mengenal tempat sampahnya. Tempat sampahnya kita bagi menjadi 3 warna. Tempat sampah yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Nah, kalau untuk hijau itu adalah sampah organik, dan yang kuning untuk sampah non-organik, dan yang merah untuk sampah B3. Nah, sampah organik itu yang seperti apa ya? Anak-anak solid dan solihah, di sini banyak sekali sampah. Ada sampah sisa kulit jeruk, kulit pisang, sisa makanan. Nah, kira-kira ditaruh di mana ya? Sampah-sampah ini kita harus letakkan di kotak sampah yang berwarna
organik ini bisa kita manfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, anak-anak solid dan solihah, bagaimana kalau sampah ini ya? Sampah ini kita letakkan di kotak sampah yang berwarna kuning untuk sampah non-organik. Selanjutnya, yang ketiga adalah kotak sampah yang berwarna merah. Sampah ini untuk sampah yang mengandung bahan kimia atau beracun dan berbahaya. Selain itu juga mengandung radioaktif, contohnya bekas suntikan, baterai, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak solid dan solihah, tadi kita sudah belajar tentang sampah, jenis sampah, dan pemisahannya melalui 3 kotak ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengolahan sampah yang didaur ulang. Ada 3 ya, reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Sedangkan reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Selanjutnya yang terakhir, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat yang kita kenal dengan istilah recycle. Nah, anak-anak solid dan solihah, ini adalah contoh aktivitas yang memperhatikan betul tentang sampah, seperti halnya reduce, reuse, dan recycle. Reduce contohnya mengurangi penggunaan tas kresek dengan cara membawa tas belanja sendiri. Nah, alhamdulillah di Kota Balikpapan sudah ada peraturannya ya. Swalayan ataupun supermarket tidak menyediakan kantong belanja kresek, namun pembeli akan membawa kantong belanja sendiri. Reuse dapat kita aplikasikan dengan cara mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir recycle, kita bisa berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas, botol, plastik, ataupun kaleng untuk dibuat menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Contohnya tempat pensil, tabungan, atau celengan. Nah, ini dia yang terakhir. Jadi contoh kegiatan yang mencerminkan hidup sehat dan bersih di Kota Balikpapan ialah dengan cara melestarikan hutan Kota Balikpapan. Apa sih itu hutan kota? Hutan kota adalah lahan tempat tumbuh pohon-pohon di wilayah perkotaan. Tujuan hutan Kota Balikpapan adalah menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan sosial dan budaya. Nah, anak-anak solid dan solihah, tahu tidak manfaatnya dari hutan Kota Balikpapan? Yang pertama yaitu pengaturan air, yang kedua penyaringan udara, yang ketiga penyerap racun dan penghasil oksigen, yang keempat meredam suara bising kendaraan, yang kelima tempat tinggal wisata liar, yang keenam mengurangi bahaya hujan asam, yang ketujuh meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Balikpapan sebagai salah satu kota yang sangat peduli dengan lingkungan, Balikpapan juga sering sekali mendapatkan penghargaan sebagai kota yang bersih. Inilah penghargaan yang diberikan oleh lembaga Kementerian Lingkungan Hidup, mulai dari penghargaan Adipura Kencana, Bangun Praja, Kota Terbaik, dan lain-lain. Nah, anak-anak solid dan solihah, ini adalah hari-hari penting dalam bidang lingkungan. Ada mulai dari hari sampah, hari bumi, hari air, dan hari habitat, dan masih banyak lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di kotaku. Kita sudah belajar tentang penerapan perilaku hidup sehat, membuang sampah, memisahkan sampah, habis itu jenis makanan sehat dan seimbang, dan cara cuci tangan. Itu semua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak solid dan solihah, kalau kita belajar tentang kesehatan, Nabi Muhammad SAW juga sangat menjaga kesehatannya. Nah, ini adalah cara Rasulullah
menjaga kesehatan dirinya. Apa aja ya? Kita harus ikutin ya anak-anak solih dan solihah. Yang pertama, bangun sebelum subuh, aktif menjaga kebersihan, tidak pernah makan berlebihan, gemar berjalan kaki, tidak pemarah, optimis, tidak iri hati, dan pemaaf. Nah, kita harus ikutin ya nak ya tips agar kita sehat selalu ala Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya ilmu hari ini. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.